Nah, berkarirnya 92. Hah? Umur 2 tahun? Kamu berapa album sih waktu itu? 33 album. 330 lagu? Ya. Jadi dulu tuh zaman-zaman dulu tuh bullyingnya gila banget. Nah, sebenarnya aku punya kakak kelas yang mungkin aku sampai nggak bisa nangis sih. Cuma kayak mungkin sekarang ini aku nggak bisa akrab lagi sama dia. Kalau tahu orangnya, ya udah diam aja. Jadi aku punya kakak kelas yang lumayan keji sama aku. Masih kelas 4 SD. Oke. Jadi dia adalah seorang yang besar banget, Kak. Cuman akhirnya aku dari situ kayak punya mental block. Dari situ aku ngerasain bullying yang parah banget. Sehingga angkatan aku juga ikutan. Mungkin teman-teman aku saat itu nggak sadar mereka melakukan itu sekarang. Dan one day aku ketemu sama orang itu, aku trauma. Oh iya, sampai sekarang? Sama si artis tersebut. Dan artis tersebut itu nggak pernah negur aku sama sekali. Sampai sekarang. Jujur, gara-gara itu aku langsung out. Jadi nggak nyanyi lagi? Nggak nyanyi lagi. Halo, ketemu saya lagi Ferdy Tahir di acara All You Can Hear. Sekarang yang ada dekat saya adalah Cikita Medi. Yeay! Aduh, gimana ya? Lihat kamu tuh cute banget. Sampai sekarang ya? Sampai sekarang kayak masih cute. Padahal udah ibu-ibu ya sekarang ya? Udah, anak satu. Jadi gini, Cikita Medi ini zaman gua waktu pas dia keluar, itu tahun 90 berapa ya? 92. 92. Kayaknya se-Indonesia deh kalau ngeliat dia gemes banget. Ini anak kecil, kayaknya belum bisa baca, kok bisa nyanyi, udah bisa ngegaya. Jadi adore semua orang se-Indonesia sama dia. Jadi Cikita, gue panggil apa? Cika. Cika, apa kabar sebelumnya? Alhamdulillah baik. Oh, kamu makin cantik baik, ya, makin cantik. Masa sih? Terus kamu sekarang udah berumah tangga? Alhamdulillah sudah berumah tangga. Anak satu, suami juga baru satu. Oh, ya udah satu aja. Iya, satu aja. Satu aja. Anak boleh nambah. Iya. Suami jangan. Iya. Oke. Oh, udah nikah, ya ampun. Gue baru ketemu dari kecil, pengen ketemu. Akhirnya ketemu udah nikah ya? Iya. Ya ampun. Kita tuh ketemu tuh baru pas Idul Adha itu loh, yang acara-acara itu. Iya, pas acara yang bagi panggung ya. Iya, justru aku tuh ngefans sama kakak sekeluarga. Dengan segala drama-drama lucunya itu. Terima kasih, thank you. Gitu, jadi beliau nyanyi nih. Cikita, Cika ya, gue pakai Cika. Cika ceritain dong, boleh nggak? Gua nih di sini pengen tahu gitu ya. Cika tuh sebenarnya dari keluarga apa? Dari keluarga musisi kah? Terus kok bisa jadi penyanyi, itu gimana ceritanya? Pada saat itu masih kecil sekali gue lihat. Oke. Cikita Medi terlahir dengan nama Cika Cecilia Octaviani Medi. Oktober berarti. Oktober. Jangan bilang Oktober juga. Enggak, saya November. Oh, November. Tapi sama berarti Scorpio aja. kalajengking ya? Oh, saya tidak. Oh, Libra. Saya Libra ujung. Tapi saya ada jiwa-jiwa kalajengking ya. Oke. Capit, tapi nggak bahaya. Oke. Masih yang agak-agak lunak. Nah, jadi lahir tahun 92, 22 Oktober. Lahir tahun 90, 22 Oktober. Nah, berkarirnya 92. Hah? Lahir 90? Berkarir 92? Umur 2 tahun? Yang kakak tahu aku lagu apa waktu itu? Kuku-kuku? Ya itu 92, 2 tahun. Jari tanganku, kukunya 5. Wah, oh iya. Tapi gini. Pada saat itu, kamu belum bisa baca dong? Belum 2 bisa tahun. baca. Ngapalinnya gimana? Iya, ngeliatin mami nyanyi. Ngeliatin mami nyanyi. Ngegayanya gimana? Diarahin sama bokap. Bokap musisi bukan? Musisi banget. Pemain apa? Dia bass sih awalnya. Tapi bass, namanya siapa? Medi MD. Medi MD itu apa kamu? Iya, makanya Cikita Medi. Mama sebagai apa? Mami itu namanya Alfi Hairi sebagai penyanyi. Oh, penyanyi. Oh, sempat iya. bikin album sama papi. Berarti bisa dibilang nggak kamu itu adalah obsesi mereka? Sangat. Oke. Gila ya. Tapi orang tuanya keren loh. Bisa membuat umur 2 tahun jadi penyanyi. Gini ya. Karena oke lah. Mau dari umur berapa pun bisa sebenarnya. Benar. Cuman kamu begitu keluar, begitu meledak juga. Itu nggak nyangka. Iya kan? Pertama itu lagu Kuku-Kuku itu pertama nggak sih? Itu paling pertama, Kuku-Kuku. Dan meledak. Semeledak-meledaknya. Oke, kamu tahu kan konsekuensi meledak itu bakal ada panggung, promo, dan lain-lain. Iya.
Itu umur 2 tahun ngikutin itu apa enggak sih khusus buat kamu? Enggak deh di rumah aja. Ngikutin akhirnya. Ikutin. Karena mungkin pada saat itu tidak ada penyanyi yang sekecil itu. Iya Kan, perempuan, penyanyi cilik, terus nyanyi lagu, kuku-kuku, dan akhirnya meledak saat itu. Itu 1 juta kopi. 1 juta kopi zaman dulu ya. Jadi cukup kaget. Aku dan label cukup kaget. Nyokap bokap juga kayak, aduh anak kita bakalan banyak tawaran nih. Jadi konsekuensinya aku akan kehilangan masa kecilku. Pasti. Aku akan kehilangan juga pola didik yang ada di sekolah. Sekolah gimana? Sekolah akhirnya tetap masuk tapi setengah hari. And then akhirnya guru juga kita bawa selama tur. Jadi kamu bisa belajar sama guru. Gayanya tur ya. Jadi, udah tur ya? Udah 2 tur itu. tahun tur. Iya, soalnya kenapa? Dulu itu stasiun TV cuma 3. Oke. Ya, si A, si B, si C. Ya, nggak apa-apa Nah, sebutin aja. itu rata-rata ada yang pemancarnya itu di Surabaya. SCTV? Nah, jadi ayo ke sana itu buat syuting Jadi doang. kalau syuting acara program TV SCTV, kamu ke Surabaya? Ke Surabaya. Dan which is sebulan sekali enggak? Itu udah pasti seminggu 2 kali aku ke sana. Gila. Rabu aja aku bisa cabut dari sekolah dengan aku itu harus masuk setengah hari. Jadi siang tuh udah cabut, udah flight. Oke. Sebegitunya. Dan harus juga bikin video klip. Kebayang gak tuh? Dulu kaset. Dan dulu kan bukan single ya. Dulu tuh keluar langsung album. Langsung album. Side A, side B. Side A5, side B5. Oke, taruh kita balik dulu ke depan. Kamu berapa album sih waktu itu? Total 33. Gimana? 33 album. 3 album doang? 33 album. Berarti, 1 tahun 3 berarti album. 330 lagu? Ya. Itu bokap sama nyokap yang ciptain. Yang ciptain semua bokap pun nyokap? Iya. Dikit-dikit aku belajar sih, tapi nggak sebanyak beliau. Wow, salut gue beneran. Yang bikin musik siapa? Bokap. Ini persis kayak studio ini. Jadi aku Jadi datang. sendirian semua satu keluarga aja yang bikin? Iya, aku datang ke rumah kakak ini yang kayak ngeliat kakak kayak bapak aku. Bukan setua bapak aku ya, enggak ya. Cuman maksudnya kayak kayak bapak gue ya, gondrong, rambutnya putih, suka. Terus dia pegang meja buka. Bapak gue rock and roll banget. Dada dibuka dong. Iya, dada dibuka pakai kalung emas. Ya Allah. Oke, kamu nih yang gue bingung tuh adalah waktu kecil wawancara nyuruhnya gimana? Kamu tuh kalau disuruh wawancara gimana sih? Mama kamu ngomongnya gimana gitu? Kamu harus wawancara, harus diam, harus jawab. Itu gimana Ya, tuh? jadi bokap itu selalu kayak mengkonsep stage act aku harus apa-apa gitu ya. Tapi umur 2 tahun diajak ngomongnya gimana ya? Kayaknya waktu itu aku pas waktu udah melakukan show itu udah agak 3 ke 4 deh yang lebih padatnya. 3 ke 4. Jadi anggapanlah dulu tuh kayak 2 tahun itu aku proses rekamannya. Wow. Ya, proses rekamannya dan 3-4 ternyata makin booming dan akhirnya aku jadi kayak learning by doing. Dan terbiasa ya? Terbiasa. Dan kayak ngerasa, oh ini adalah hobi yang aku mau gitu. Dan memang kamu seneng? Memang aku akhirnya. seneng. Oke. Karena singkat cerita, Mami Papi tuh suka ngebawa aku ke studio yang dimana saat itu ada almarhum Bruri dan Marantika dan Tante Dewi Yul rekaman di sana. Jadi kamu sering Ya, seingat lihat. aku. Dan kamu Sering pengen kali kayak melihat. gitu ya, nyanyi gitu ya? Selain di situ, bokap itu selalu bikin project yang akan lagunya tuh dijual ke label, entah jingle, entah lagu yang dia akan dibeli penyanyi-penyanyi dan produser saat itu. Nyokap mungkin dia ngisi suara, ngisi contoh, demo lagu. Atau baking apa gitu. Aku mendengar semua, Kak. Lagi kecil kayak gitu, kayak seumuran anak aku itu dibawa ke studio. Udah sesimpel itu udah aku belajar. menjadi sesuatu yang tidak heran lagi ya. Udah biasa banget melihat anak studio. Perempuan kan cepat bicara. Dulu kalau nggak salah saya pernah ngeliat kamu pakai headphone. Oh iya. Kok headphone-nya gede banget ya? Iya, anaknya kecil gitu kan. Ya ampun, kayak anak hamster gitu kan. Terus ini headphone-nya gede gitu. Jadi aku tuh baru tahu tuh, oh ternyata rekaman kayak gitu. Bahkan ya dulu ya, zaman dulu itu kan nggak semudah sekarang. Dulu nyanyi itu salah satu ulang dari awal. Nah, itu. Dia pasti pakai pita. Pitanya gede tuh. Iya, kalau sekarang kan pakai komputer enak bisa diulang di situnya. Kalau nggak ini harus dari awal lagi. Bisa diedit lagi. Gila enak ya. banget ya. Cikannya hebat banget sih. Nah, gini. Begitu kamu meledak, kamu kan show di mana-mana. Dan waktu itu acara anak kecil itu banyak luar biasa. Di setiap TV kayaknya ada acara 1 atau 2 lah ya. Iya, pagi dan sore. sore. Kamu pasti jadi bintang ini terus dong. Bahkan aku punya program acara. Bikin program acara namanya sendiri. Bintang Cilik. Bintang Cilik. Itu udah pasti kamu jadi hostnya juga. Iya. Belum lagi mall-mall acara. Belum lagi sekolah-sekolahan dan semua segala macam. Oke? Nggak ada kamu protes sama mama kamu, aku capek gitu. Ataukah
ih seneng gitu. Apa sih yang kamu rasain waktu itu kecil ya? Dulu, Umur 4, 5, 6 tahun lah. waduh, dulu sih aku seneng banget ya, kayak oh iya nih kayaknya nih hobi yang ternyata mengasihkan, dan aku nggak tahu itu ada secara nominal gitu kan, ada Kamu nggak tahu bayaran, itu tuh nggak dibayar? tahu. Ibaratnya ya pasti keluarga aku akan memanipulasi penghasilan itu, entah jadi nyata atau Investasi tidak bodong. nyata, ya gitu. Tapi akhirnya sih, akhirnya aku jadi tahu itu adalah hobi Yang yang menghasilkan, dan aku harus profesional. Aku akhirnya kayak bosan pernah gitu. Wih, si manajemen aku ya, alias mami aku tuh menerima semua tawaran aja pada saat itu. Tapi akhirnya tenagaku tuh habis juga gitu, Oh karena ada sempat, itu di umur ada berapa tuh? sempat itu di umur 4 sampai 5 tahun. Oh pas umur 4 atau 5 ya? Karena abis kuku-kuku ada lagi yang booming. Iya booming lagi tuh. Namanya Gigi-Gigi. Nah terus 96 booming lagi Kampung Nanjari Mato. Iya yang itu ya, Kampung Nusantara Nanjari kan Mato, kamu kan ya keluarin kan, tuh. ada juga Melodi Nusantara, jadi lagu-lagu daerah tuh semua aku medleyin. Itu agak baru di dunia Iya, anak-anak dan di dunia musik Indonesia saat Iya itu. iya iya. Jadi aku booming, terus banyak tawaran. Dan pas debut pertama pun juga aku sempat drop gitu loh Kak, karena Oke, aku oke. digosipin Pasti. meninggal dunia. Pernah digosipin Iya, meninggal? aku nggak tahu Jahat itu. banget ya ngegosipin. Iya, makanya aku kayak suka takut gitu ya. Dulu ada juga nih, ya ibaratnya kayak masa Cikita penyanyi yang kayak tikus gitu suaranya bisa naik, bisa meledak. Ada Jadi gitu aku juga ya? mengalahkan penjualan saat itu, ada penyanyi solo, dewasa, band saat itu. Jadi dikalahkan sama anak-anak nih yang kayak aku. Dan aku sampai juga dibawa ke Malaysia karena dianggap kayak, wih penyanyi kicik di situ, ada yang namanya Cikita, dibawalah ke Malai, dibawalah ke Brunei Kamu gitu-gitu. sempat manggung di Sempet sana, manggung di di TV situ. sana, TV3, Iya, jadi aku Astro. ngerasa kayak, duh kadang oke, aku seneng gitu ya. Dan mami papi bilang, wah ini anak kita memang lagi ininya In kali ya, lah. lagi in gitu. Tapi yang aku Kamu sedih, berapa bersaudara? Sorry. aku 4, Kamu paling? anak pertama. Oke. Tapi adik-adik aku dia tidak begitu berkecimpung kayak aku Iya, gitu, iya, karena iya. melihat aku memang sudah cukup capek Udah gitu cukup kan. capek. Cuman ada jiwa seninya, cuma mereka tidak Iya, oke. involve langsung. Nah, akhirnya aku tuh kayak ngerasa sedih gitu Kak. Aduh, kayaknya orang menganggap aku adalah seorang bintang kecil, di mana aku, wah Cika nih seorang star nih, di sekolah juga jarang nongol, tapi kok tetap berprestasi ya, karena aku cuman masuk setengah hari cabut Kak. Jadi aku tuh kayak hampir nggak punya teman. Iyalah. Itu pasti aja ya. sih yang sedih. Jadi masa kekil kamu nggak main ya? Nggak main. Langsung Sampai kerja aku kerja. Jadi aku main itu dari fasilitas IO yang sudah, maksudnya aku udah bekerja, udah menghibur satu kota dengan satu event, pulang aku main lah kayak di playground. Jadi kamu ada Raiders nggak sih? Raiders mama? Raidersnya keluarga coy. Jadi kayak misalnya harus ada mainan gitu. Itu ya. Harus ada coklat gitu. Tim aku ada. Oh, iya. Ya, keluarga itu yang bagian untuk ngejagain aku di acara. Bokap kadang-kadang dia nguncirin aku juga. Si tante juga kadang-kadang dia ngurusin stylist aku, dan aku tuh ada hairstylist sampai fashion designer sendiri. Sampai yang kalau misalnya tahu sepatu nano-nano. Iya. Yang sepatu yang kayak bakiak, Iya, ada iya. lapisan-lapisan Iya, kayak iya, kue iya. lapis Iya, iya. merah kuning hijau, Iya, itu iya. pertama kali Cikita. Oke. Trendsetternya. Kalau sekarang Itu kayak brand ambassador. Brand ambassador. Iya. Jadi tuh ada kayak kue lapis gitu. Iya, Jadi iya, karena iya. aku tuh kecil, mami papi tuh pingin aku terkesan tinggi. Nah makanya akhirnya aku dikuncir setinggi cita-cita. Oh, Setinggi setinggi langit. cita-cita. Iya, ya kan aku diginiin gitu kan. Terus sampai Biar gini. kelihatan tinggian lah ya dikit ya. Ya, sampai digini-giniin sama air mancur setinggi cita-cita atau setinggi gonjong Minang. Tuh. Akhirnya itu kayak jadi filosofi bahwa anaknya tuh to the top gitu. Iya, filosofinya Itu gitu. filosofi hidupnya bagus sih gitu ya. Iya, Jadi bagus. cuman yang aku korbanin adalah kalau pendidikan saat itu alhamdulillah enggak, karena si mami tuh selalu Malah ada guru ikut ya. ada guru ikut, dan kebetulan keluarganya bokap tuh keluarga pendidikan banget. Jadi yang ngajar adalah anggota keluarga juga. Oke. Gitu. Cuman memang masa kecil kamu yang hilang. Oke gini. Banyak lah ya kamu ketemu sama teman-teman. Artis Iya. deh. Digitu-gituin lah, biasa lah ya anak-anak kecil. Mungkin nggak ngaruh buat kamu. Adalah dampak tapi kesininya. Oh biarin aja, namanya juga sirik. Ya biasa lah ya kalau orang tua gitu. Cuman pada saat ada nggak kamu ada rebel atau memberontak bahwa gue nggak mau. Gue udah cukup enough. Ada. Itu di umur berapa? Itu di saat gue udah gak lucu lagi. Sampai sekarang masih lucu gimana Saat ceritanya? umur berapa ya? Berarti aku berkarir itu stop itu 2000. Jadi udah ada penutup nih. Udah ada penutup artis 8 cilik. tahun? Iya. Itu Oke. aku ngerasa 8 tahun apa 10 tahun ya.
Itu 10 tahun dong, Kak. Oh iya 10 tahun. Enggak, Iya. maksudnya 8 tahun nggak berkarir ya? Iya, itu yang bener-bener yang Iya, jor-joran jor-joran. tanpa naik turun daun, Iya, iya. stabil aja. Wah, Gitu ya. gila. Nah, 2020 sudah ada penutup, yaitu Sherina. Sherina, ya. Sherina udah, 2010. ya itu udah penutup tuh. Akhirnya aku ngerasa nggak lucu lagi. Oke. Aku ngerasa udah it's enough. Karena memang aku punya alasan ke Mami. Mi kayaknya Cika pingin sekolah yang benar. Oh, kamu yang minta ya? Iya, aku pengen sekolah yang benar. Terus adalah teman-teman ngomong ngapain nih si Cikita keluar lagi kan dia udah artis nggak laku. Jadi dulu tuh zaman-zaman dulu tuh bullyingnya gila banget. Nah, aku dulu tuh sekolah di SD Islam, SMP Islam, SMA Islam, Al-Azhar. Ya, jadi yang di mana tuh kaum-kaumnya di sana tuh yang The have ya. Yang ibaratnya tuh aku tuh selalu dipandang sebagai Cikita. Yang dimana aku pingin berteman, teman aku menganggap aku seorang star. Yang sebenarnya aku tuh merakyat gitu ya. Iya, pengennya kamu biasa aja. Jadi ya? akhirnya kayak di sekolah itu kalau misalnya aku pulang duluan, mereka tuh selalu minta kunci jawaban. Cikita, kan ujian duluan? Kasih tahu dong bocorannya apa. Iya. Terus aku adalah seorang penyanyi cilik yang ibaratnya aku adalah seorang bintang, seorang pelajar, maka aku tidak boleh melakukan kejahatan, tidak boleh membocorkan. Aku lempeng kayak jalan tol. Aku bilang sama teman aku, nggak boleh ya, karena aku tadi udah dikompakin sama ibu. Nggak boleh dikasih ke teman-teman semua. Dasar artis gak laku. Ayo kita musuhin Cikita. Dah. Ayo kita musuhin Cikita. Besok. Cikita. Sebenarnya aku punya kakak kelas yang mungkin aku nggak bisa nangis sih. Cuma kayak mungkin sekarang ini aku nggak bisa akrab lagi sama dia. Kalau tahu orangnya ya udah diam aja. Jadi aku punya kakak kelas yang lumayan keji sama aku. Jadi aku ini baru aku ngomongin lagi sih. Aduh mama. Ini di umur kamu berapa nih? Ini di umur aku masih kelas 4 SD. Oke. Jadi dia adalah seorang yang besar banget, Kak. Sekarang tapi sampai sekarang dia nggak bisa negur aku akhirnya. Karena dia tahu karena berarti dia bintang juga. Bintang banget. Bintang banget. Pasti kaget deh. Jadi aku dibully cuman kayak gini. Dulu tuh ada dagang tempura di Al-Azhar Kelapa Gading, tapi dia jualannya itu di depan pagar. Oke. Aku lupa nama siapa, tempura yang dicocol pakai sambal gitu ya, kayak plastik. Nah itu geng-geng anak 6 SD. Aku baru keluar. Di atas kamu 2 tahun? Di atas aku 2 tahun. Cikita, beliin dong tuh, nih gua kasih duitnya. Jadi aku tuh dulu dibabuin terus sama kakak kelas. Oke. Cikita, sampai segitunya. Beli mie ayam dong. Sampai segitunya. Itu aku kayak kenapa mental aku terlalu gampang banget iyain kata orang. Tapi mami papi tuh selalu kayak gini, Cika kamu adalah seorang bintang, jangan pernah berlaku kasar, jangan pernah membalas, harus gini gitu. Ya. Muak aku. Akhirnya? Muak aku kayak, duh beban banget sih jadi Cikita Medi gitu kan. Nggak mungkin aku harus ribut sama anak sekolah. Akhirnya aku ngadu ke guru BK gitu bahwa ada perlakuan bahwa si kakak kelas 6 ini suka gangguin Cikita dan kebetulan ini orang besar gitu loh. Saat itu dia belum jadi aktris, belum. Ya udah aku kayak di situ aku drop banget kayak kok. Tapi dibantuin sama sekolah? Dibantuin tapi karena anak orang ternama juga. Ngeri. Jadi kayaknya nggak digubris. Itu cewek nih ya? Cewek. Ya kasih cewek sama cewek kan. Dan ya udah suatu ketika aku kayak drop aja kok. Geng-gengnya dia tuh selalu ngebully aku ya gitu. Jadi terus kakak kelas itu punya cowok yang disukai. Nah cowoknya ini suka sama aku. Nah terus gengnya dia yang dipimpin sama si artis ini yang suka bully aku juga ikut-ikutan. Hei Cikita jangan nyolot loh, mentang-mentang lo artis, kan udah gak laku lagi. Terus beberapa sepatu aku suka dilempar ke genteng. Alat-alat sholatku dilempar ke genteng. Cuman akhirnya aku dari situ kayak punya mental drop banget. Sampai angkatan aku juga ikut-ikutan. Karena yang kelas 4 ini punya kakak yang temennya si artis ini juga. Gitu. Jadi aku kayak dari situ aku ngerasain bullying yang parah banget, sehingga angkatan aku juga ikutan
biasa aja sama aku yang kayak aduh artis nggak usah ditemenin deh, padahal aku cuma berusaha berbuat baik, nice. Dan dari situ aku bilang sama Mami, Mi kayak Cika stres deh kalau misalnya terlalu diiming-imingin Cika harus izin karena Cika harus menuntaskan sebagai penyanyi gitu ya. Aku gitu hampir nggak punya temen gitu, teman-teman merasa aku itu star banget. Mama gitu. digituin gimana, sedih dong dia? Berantem sama sekolah. Ini anak saya kenapa? Wah, Kenapa anak secara saya padang ya, secara padang meledak kan. Kalau bokap kan kayak kakak tipenya. Kita lihat ya, siapa yang ngejelasin kamu? Wih, dengan dia pakai kemeja rock and roll, rambut hitam gitu kan. Kebuka, kemeja buka, terus pakai kalung emas. Akhirnya rock and roll kan. Iya. Kayak celana cut bray. Ya agak cut bray jeans gitu lah. Terus dia datang ke sekolah nih, kalau anak saya kayak begini gimana? Bisa nggak dipanggil? Sebenarnya pihak sekolah juga nggak mau manggil. Oke. Karena menurut dia masalah belum besar. Cuman kan aku tuh selalu dibulinya itu dibabuin. Nah akhirnya aku gara-gara si sosok orang ini mimpin geng-gengnya untuk ngebully aku terus-terusan, yang teman-teman cowok itu ngebantu aku. Sabar ya, Dek. Oh, malah begitu ya. Jadi intinya gini, kalau mau gangguin anak tuh nggak usah sampai kayak gitu. Aku sempat kayak ada mayat kecoa dimasukin ke tas aku. Terus kalau misalnya aku nggak beliin jajanan buat temen aku ke kantin, itu maaf ya, cikibol gitu diremek-remek terus aku dilempar. Oke. Nah, mungkin teman-teman aku saat itu nggak sadar mereka melakukan itu sekarang. Dan one day aku ketemu sama orang itu, aku trauma. Oh iya, sampai sekarang? Sama si artis tersebut. Dan artis tersebut itu nggak pernah negur aku sama sekali. Sampai sekarang. Malah suaminya yang kayak Cikita gitu. Beberapa, ya suaminya selalu yang kayak selalu baik sama aku gitu ya. Kalau mami udah tahu tuh kayak, aduh si Cika nih masalah nih, dulu nih Cika sering dibully gitu. Jadi jujur gara-gara itu aku langsung out. Jadi nggak nyanyi lagi? Nggak nyanyi lagi. Bener-bener sekolah aja? Sekolah di SMP, SMA. Keluar tapi yang kayak one hit wonder hilang. Iya. Kayak semacam itu. Jadi bokap tuh kayak, nih anak kita mentalnya rusak nih, padahal dia masih bisa nyanyi. Akhirnya aku bilang sama Pak Pipi, kayaknya Cika dibikinin program acara edukatif aja. Yang dimana aku mewawancarai orang-orang terkenal, kayak yang Titi, kayak Pak Habibie. Aku sempat wawancara kayak Kamu dipanggil ke istana. Waktu itu tahun 98. Karena beliau suka banget sama lagu anak dan dia mewajibkan banget kayak pagi dan sore itu ada program anak gitu ya. Jadi jangan sinetron sebenarnya, dia nggak setuju gitu. Kalau bisa nyanyian anak, video musik anak yang dibikin peringkat itu tuh dari beliau sebenarnya. Jadi kayak ada bubbling under videonya. Iya. Jadi ada rate-nya ya. Iya, runner up siapa, first-nya siapa gitu. Jadi ya sebenarnya itu masa kecil aku yang sebenarnya indah dan ada juga dukanya. Karena sesuatu akhirnya aku berhenti. Oke. Jadi gitu. Kalau kamu nih, ada orang di luar sana, dia pengen anaknya kayak kamu. Dia dibikinin menjadi penyanyi atau apapun. Sekarang lagi musim main sinetron ya. Apa yang harus mereka lakukan kepada anaknya? Mendukung, memberikan wadah. Oke, mendukung. Gimana caranya tidak terjadi seperti itu? Nah, terjadi seperti itunya gimana? Kayak kamu nih, bisa karena jadi kamu penyanyi, dianggap spesial, jadi kamu digituin kan, dibully. Apakah mereka harus tetap mengikuti sekolahnya, nggak boleh setengah hari, biasa aja seperti yang lain? Nah itu tergantung. Kan sekarang juga ada yang namanya private school. Oh iya. Kalau dulu kan nggak ada. Homeschooling juga bisa ya? Iya, homeschool. Dulu kan belum ada zaman aku. Iya, benar. Jadi akhirnya aku tidak memilih jalur itu. Walaupun waktu itu Bunda Hugus ya kan yang pencetus pertamanya itu belum masuk di era aku. Zaman dulu belum ada. Jadi aku kayak coba profesional. Memisahkan antara sekolah. Ya sekolah jalan, nyanyi juga jalan. Tapi karena aku saat itu anak kecil. Jadi akhirnya orang tua lah yang memanajemen dan membentengi. Gitu. Dan akhirnya memang trauma aku yang jelek itu adalah aku jadi haus pertemanan sekarang. Iya. Jadi aku harus act like nothing happen, be nice. Iya. Kamu tahu nggak kamu dapat berapa semuanya? Tahu. Ya tahu pas waktu udah gede. Jadi mami tuh suka nyimpenin. Nyimpenin. Walaupun aku tadi awalnya berpikir kayak, aduh kok gue nggak tahu apa-apa sih nih, ternyata gede loh dari lagu-lagu papi. Misalnya let's say royalty gitu. Cuman mami cuman bilang satu hal, kamu itu ya kalau papi kan memang datang dari keluarga pendidik, ya semua pendidikan nomor 1. Jadi akhirnya aku kayak ya udah nyanyi itu kalau misalnya ada momennya kamu akan comeback. Jadi makanya 2008 aku sempat mencoba peruntungan di dunia nyanyi, ketemulah sama Mbak Dewi.
sama Bang Posan dan bagus tim dong, Kotak. bagus dong. Nah, terus ya udahlah bikin satu album yang ya tahun 2008 berarti aku masih 21 lah ya. Dimana aku masih serban anggung. Yang seumur dewa gitu. Jadi dibilang gede enggak, dibilang kecil enggak, tapi mau mencoba. Dan akhirnya ya karena aku udah mencoba gitu ya, mungkin karena nggak terlalu pede juga, akhirnya nggak, ya sampai situ aja album tersebut. Kalau sekarang gitu. itu udah lalu. Kalau sekarang kamu mau ada produser minta kamu nyanyi lagi atau main film misalnya? Waduh. Mau aja sih, karena aku ya? masih lengket banget sama dunia entertain. Apalagi kan bukan berarti aku kayak stop bernyanyi, enggak. Tapi kadang-kadang aku suka ngerasa kayak kakak aja lihat ngaku, Cik lu masih kecil ya, masih kelihatan kecil gitu. Aku jadi nggak pede, kayak, tapi aku udah punya anak loh, aku udah punya suami loh, anak aku udah 5 tahun loh, tapi tetap orangnya kayak, enggak, ciri khas lu masih Cikita Medi banget gitu. Kadang-kadang, memang kalau aku sih suka melihat juga, aku kan idola banget sama Kak Agnes Monica. Iya. Gitu. Beliau memang konsisten dan beliau memang mengorbankan segalanya. Kalau aku kan tipikal orang yang oke, kalau misalnya aku ada jalur di pendidikan, kenapa nggak aku jalanin sebagai pebisnis? Karena mimpi aku udah bercabang nih. Udah lain lagi. Entertain sebagai hobi, utamanya adalah aku sebagai pedagang. Ya, sebagai pengusaha lah ya, karena aku orang Padang, nggak mungkin nggak jago dagang ya kan. Ya udah, akhirnya aku mencoba peruntungan di marketplace, jadi host. Ayo check out sekarang gitu. Ini sekarang nih? Sekarang kayak gitu dari 2020. Oke, berarti kamu tuh bisa menawarkan brand apa aja? Brand apa aja. Brand kalau mau caranya ditawarin sama kamu? Jadi bisa di Keranjang Orange ya. Jadi misalnya harus langsung DM ke aku gitu ya. Jadi mereka bisa kayak booking slot untuk kapan Cikita bisa ready untuk mereview produk dan jual secara live. Di mana tuh kamu itunya? Aku biasanya di Shopee. Aku di Shopee. Kamu jadi nawarin? Aku nawarin. Jadi pertama gini, aku masuk agency. Sama kayak kita ya. Kita besar karena label. Tapi kalau aku waktu itu ceritanya indie kan zaman dulu ya. Aku indie label karena orang tua yang ngemodalin semuanya. Dan ada beberapa kali titip edar gitu ya untuk memperluas distribusi ceritanya. Kalau sekarang kan platform udah banyak kan. Iya kan. Terus ya kalau sekarang ini dulu tuh aku mulai dari nol lagi di 2020. Aku masuk ke agency Shopee-nya, aku belajar akademinya, aku belajar nge-host sendiri dengan sisi portrait, di belakang aku taruh etalase produk-produknya aku pelajarin. Jadi kan dikirim seminggu produknya ke kita, misalnya taruhlah oven. Itu di mana tempatnya? Di rumah? Di rumah aja. Oh, di rumah. Kayak sudut, karena memang gini, semua akan bisa menjual di marketplace. Kayak kakak gini ya, kita ngobrol-ngobrol ada Keranjang Orange. Tapi bedanya kalau ini kan YouTube, ini kan landscape ya, gengs ya. Nah kalau aku tuh portrait, jadi cuma muka aku sama barangnya. Nah di situ aku demo. Kamu udah berapa brand yang kamu? Aku lebih dari 2.000. Karena kan tiap hari tuh minimal aku 8 jam. Berarti kalau ada brand mau ke kamu tinggal DM? Tinggal DM. Ntar saya kasih Instagramnya Cikita di sini. Betul. Nanti tinggal DM. Dan kamu langsung nawarin? Iya, aku langsung nawarin. Caranya udah kamu tahu sendiri gitu? Aku tahu sendiri. Jadi mereka semua itu biasanya akan memakai jasa aku itu pas era-era campaign mau 25. Iya, ya kan, kayak peak day-nya. Campaign di mana tanggal gajian. 25. Ya udah, berarti nanti barang-barang yang dititip ke aku semua macam-macam, ada sembako, ada oven, ada makanan gitu. Setiap hari beda tuh ya? Beda-beda. Tergantung bundling package-nya yang mereka tawarin. Jadi aku kayak aku jualan dengan red card dan komisi yang sudah ditentukan mereka. Dan itu balik lagi kesanggupan aku siaran tuh berapa jam gitu. Yang penting. Kamu biasanya berapa jam sih? Aku tuh biasa 8 jam. 8 jam kayak begini. Jadi 2 sesi pagi, 2 sesi menjelang siang. Tapi ngomong ini ada kita begini. Yes, kayak kita begini, tapi lebih ke produk terus. Jadi aku mesti kreatif. Kadang aku sambil nyanyi, kadang aku sambil manggang, kadang aku sampai ini wallpaper 034 ya, langsung dijembreng. Ayo Bunda dicek out. Oke, ini nomor 34. Iya. 34. Kayak gitu Kak. Itu seru banget. Jadi aku kayak berpikir, waduh, ya jalur nyanyi gue sih masih pingin sebenarnya gue nyanyi, tapi kayaknya gue ditawarin sama agency. Suka di sini ternyata ya. Seru karena waktu aku kecil itu papi juga mengajarkan aku public speaking. Jadi setiap aku manggung, bayangin dong, Cikita Medi solo. Solo nih ya, mini konser ya. Openingnya biasanya rata-rata band. Bintang utamanya Cikita. Lagu 10. Jadi tiap lagu itu jembatannya ngomong. Iya pasti. Lagu ini menceritakan tentang gimana caranya kita ngejaga kebersihan kuku. Jadi akhirnya setiap hidung untuk apa? Telinga untuk apa? Pakai prompter.
Enggak ngapalin. Jadi si bapakku itu, si Papi Medi nih kalau nonton dia pasti ketawa ya. Nih, betapa lucunya aku mendidik Cikita pasti begitu. Ini kata Putih, jadi di hotel itu aku nggak tidur Kak. Ngapain skrip yang akan aku omongin pada saat tiap perpindahan lagu. Ya, Dan Papi itu selalu bilang nih -1. Jika mau semuanya live atau lip sync. Live Jadi kalau dulu kan aku nyanyi sambil dance wireless coy, ya nyanyi, udah nyanyi mikirin koreografer dan aku tuh ada penari latarnya. Dan lucunya salah satunya tuh teman-teman aku yang sekarang udah yang teman-teman lihat kayak Nia Ramadhani gitu. Iya. Dulu dia juga pernah kayak aku kan kemarin ketemu sama dia, Cik aku tuh pernah jadi dancer kamu loh. Masa iya Beb gitu. Kok gue nggak tahu. Kayak gini pas waktu gede tuh kayak baru nyadar. Selucu itu. Seru ya. Seru kan? Tapi iya sih. Akhirnya dunia host jadi akhirnya gue tahu senang. jadinya. Oh jadi anak kecil itu bisa dibikin ya. Iya. Untuk menjadi cara ngomong begini, apa begini. Dan orang tua akan melakukan apapun untuk anaknya. Jadi makanya aku tetap dalam Tapi kontrol kamu kan gak orang gini, tua. abis manggung nih terima duit. Gak gitu. Gak gitu, disimpan. Tapi kita sebagai anak kecil suka ngerasa kayak, wah jangan-jangan dimanipulasi penghasilan gue. Nah makanya itu butuhlah keterbukaan. Saya jadi kesindir. Tapi kan kalau aku lihat di podcastnya kakak sama kehidupan anak-anak kakak setiap hari kan adanya saling keterbukaan dan adanya yang tanggung jawab gitu kan. Jadi akhirnya mereka mengerti uang itu untuk apa gitu loh. Tapi kamu gini, aku pengen es krim, aku pengen coklat, terus ada tuh, pasti ada ya. Sisi materialistis aku tuh nggak ada dulu. Karena mami papi aku tuh kacaunya gini. Mereka langsung menjadikan itu semua dalam berbentuk nyata. Entah rumah, mobil. Sisanya buat les dan pendidikan. Atau sisanya buat harian kayak gitu. Atau nggak satu di hold di bank. Suruh nabung, suruh beli emas, disuruh apa kayak gitu. Minang kan harus dulu emas Minang dulu. tuh emas kan. Jadi seorang Cikita Medi tuh di sini tuh sampai ujung kaki tuh ada aja emasnya. Emas, ya. Nah, akhirnya pas waktu gede tuh aku kayak apa sih mak gue dulu. Akhirnya aku berusaha nyimpen. Akhirnya jiwa materialistis aku tuh nggak, ya ada sedikit misalnya mau beli tas atau dulu itu materialistis aku dan bokap itu lebih ke mic. Mic. Iya, Mike. Biar suara lu bold, Cika. Suara kamu tuh cempreng, kata papi. Jadi terus, kamu waktu kecil udah bawa mic sendiri? Wah, sendiri yang pakai tipe apa juga punya. Ada kopernya gitu kan? Iya, makanya kalau bisa ketemu sama Papi Medi pasti nyambung banget nih. Iya. Aku tuh sampai kayak ngeliat bokap aku tuh yang misalnya cara ngomong atau cara berucap gitu, huruf konsonan tuh sama dia. Makanya Cikita itu dulu itu ada permasalahan di S. S aku tuh begitu. Sama. Iya. S-nya tuh cadel. Kata papi, sa. Jadi saya kalau ngomong S gini, sa. Iya, jadi Indonesiaku, bokap tuh udah kayak gitu. Aku tuh kalau di panggung tuh, oke S. Yang permasalahan gue tuh bukan lirik, tapi S itu. S itu. Jadi kalau bokap gue tuh cadel S disebut kita tuh cadel S. Papi gatel dengernya kayak gitu. Misalnya kalau cara ngomong R gitu ya, gimana ya, dia tuh bener-bener perfeksionis. Detail. Jadi memang dia galak banget gitu. Akhirnya aku juga kayak ngelihat diri aku sendiri. Dia itu kan suka banget, jadi bokap nyokap dia nih ya kayak gue kasih tahu. Udah pulang studio nih, di review sama dia. Review. Gue di rumah enak, di mobil gue enak. Denger ya, mau ke sekolah gue denger diri gue sendiri. Mau pulang ke sekolah gue denger diri gue sendiri. Di sidang lagi setiap hari. Nih kesalahan kamu di sini nih. Kesalahan kamu nggak boleh ini nih. Kamu nggak boleh. Nah ini bagus nih. Kamu harus kayak gini. Video klip diputer sampai dia nambahin TV di mobilnya. Ada mejanya lagi TV-nya. Terus Cika, kalau kamu tuh berucap gitu, A-nya tuh jangan terlalu gede. Gitu kayak. Sampai kayak gitu. Itu sampai kayak gitu. Cakep. Sampai kayak gitu. Jadi akhirnya aku berusaha perfeksionis dan akhirnya dulu tuh kan ketahan ya. Aku itu kan sebenarnya ngelawak hidupnya gitu. Jadi aku yang kayak sosok putri Indonesia dulu kayak. Pas udah gede langsung wah seneng banget aku. Kalau nggak di manajemen, kan aku ceritanya udah keluar dari manajemen keluarga nih. Udah nggak diurusin lagi sama papi mami. Jadi aku yang pas di Shopee ini jadi diri aku sendiri. Apalagi pas udah kawin, wah hidup gua. Hidup gue, enggak. Nih ada lagi nih Kak. Jadi lucunya nih ini buat kita kan sama orang awak ya. Waktu saat melepaskan aku sama si Indra ini nih suami aku kan kebetulan orang Minang juga. Jadi kita malam bainai. Nyokap bokap tuh kan masih ngeliat nih Cikita, anak kecilnya si gold diggernya dia, si lumbung emasnya gitu kan. Mau kawin. Kan pakai puisi Padang yang gue kagak ngerti gitu kan. Nah terus habis itu kan aku bersimpuh lah gitu kan. Udah ngelewatin jalan, duduk. Bokap nyokap gue, Cika,
Iya, Papi, pasti, kalau pasti. papi cuman gini dong. Padahal gak keluar air mata, cuman kayak. Jadi mereka tuh, gue mikir, ini mereka tuh nganggep gue, aduh kehilangan si Cika nih, Cika udah gak bisa lagi gue didik nih kayak gitu. Kayak gitu. Tapi kalau itu sih akhirnya mereka nggak- meriwain pas malam Mbak Ina itu yang di pikiran mereka. Akhirnya kan waktu abis kita malam Mbak Ina dia ngomong, aduh dulu mami tuh ngejagain kamu banget pas kamu nyanyi sedih sih tapi kalau situ sih. Malam Mbak Ina tuh gila gitu kan, kayak Aduh, sedih itu. gila. Akhirnya si suami aku bilang, jangan sampai bikin anak saya susah. Karena saya selalu membesarkan Cikita dengan darah. Gitu. Si mami sama papi kayak gitu. Nah, si suami aku nonton dari rumah. Nah, yang ada kan keluarganya, mamanya, ada iparku saat itu dan tante omnya gitu kan. Dia kan Nggak boleh ketemu, nggak boleh dipisahin ketemu, dulu. dipisahin. Jadi ketawa. Terus suami aku bilang gini, iya dia kehilangan lumbung emasnya lah. Ya kan zaman dulu jadi penyanyi, ya kan sempat meledak kayak gitu-gitu. Soalnya di keluarga cuman kamu doang yang bisa nyanyi. Adik-adik kamu mah mana? Kagak bisa diapa-apain, mereka cuma ngikutin kamu doang. Nah, adik aku macam-macam, dia jadi penari latar juga, jadi model. iya. Cuman dia tahu aku tuh tersiksa banget kecil karena nggak Jadi punya teman. diledek-ledek dulu. Lo minta jajan dong, paling gue juga. Sama, udah. Mau minta bayar apa? Misalnya gini, kan mami papi aku lagi kemana itu, lagi keluar kota. Cika, duit kan ada di kamu. Bayarin dulu sekolahnya ke bang ini ke sekolah, kamu ketemu kepala sekolahnya gitu. Jadi karena aku tertua, adek aku kan beda 6 tahun lagi di bawah aku. Iya. Beda 10 tahun lagi di Jadi bawah kamu aku. yang ngurusin? Jadi gue yang ngurus semuanya. Emak gue kerja aja gitu sama bapak gue keluar kota. Saat gue udah berhenti jadi penyanyi, akhirnya kita bikin production house. Oke. Bikinlah kayak acara yang kayak, ayo jual pancinya sekarang ya, ditelepon sekarang tuh pemesanan kamu sekarang. bikin itu. Wah, Itu proyeknya hebat. bapak aku, mama aku. Jadi akhirnya aku ke host. Keren. Tapi terus terang ini di sini kamu adalah satu produk, kalau bisa disebut produk dari mama papa kamu yang berhasil. Cuma memang di sini beratnya adalah mengeluarkan image dari penyanyi cilik ya. Wah, Itu susah memang sih. paling. Kayak saya juga udah interview Eja juga kan, Eja ya. Iya Kak Eza. Tapi untungnya dia waktu itu bikin band, jadi akhirnya ketutup sama DOT itu, DOT Iya, kan. sama DOT. Dan Bondan Prakoso juga angkatan Betul. aku. Nah, Ketutup kamu juga sama band. adalah salah satu penyanyi yang waktu itu meledak dan kesininya tidak meneruskan ya. Itu Bidangnya lain lagi. Tapi kalau ada kesempatan kamu masih tetap mau. Pingin banget. Jadi makanya untuk merubah itu semua butuh waktu. Dan ini adalah diri aku apa adanya, yang Cikita ceria, Cikita bawel gitu kan. Jadi memang kadang-kadang juga ada yang bilang juga ke aku, ya lo harus berubah secara in total Cik Iya. gitu. Lo udah seorang ibu, jadi lo harus behave. Ya terkadang aku behave, cuman aslinya tuh aku ramai. Karena memang dulu tuh pas kecil tertahan. Iya. Tertahan karena aku nggak merasa, pertama ya, ini aku highlight, aku tidak dieksploitasi, Iya, tapi iya. aku Kamu seneng dibuat soalnya. profesional. Ya, kamu seneng soalnya. Dimana ya kayak bokap, cara penyebutan konsonan, cara aku berbicara, Ya, berdiri, dididik lah. itu dididik banget. Gak kayak di sini gue enak banget ngomong sama lo. gitu. Itu tuh bener, manajemen keluarga bye bye. Kayak gitu. Tapi lucu Berarti gitu. kalau ada orang tua yang mau anaknya dididik untuk profesional, bisa ke papa mama kamu dong. Iya, dulu tuh aku sempat kayak punya label recording. Oh iya, Terus jadi ada good. beberapa penyanyi yang pernah sama aku diorbitin, kayak Indah, kayak Citra juga yang Iya, mungkin iya. Sally, Fanny itu pernah dikembangkan sama bokap aku. Nah, Oke. selalu pada ketuker kalau aku itu mungkin aku tuh satu label kali ya sama yang Papa Tebob gitu. Papa. Enggak, justru memang Papa Tebob dan Papi Medi berteman juga Oke. gitu. Sama-sama memproduksi, tapi rata-rata memang semuanya aku lebih ke bokap Oke, gitu. oke. Jadi nggak ada musisi lain, tapi memang bokap aku dikelilingi sama musisi-musisi Oh. pertemanannya. Wow. Cikita, Seru ya. Cikadi, thank you banget. Gue seneng banget bisa ada di sini karena memang podcast ini, yang ada di podcast ini adalah bintang. Kalau bintang itu mau diapainnya tetap jadi bintang. Kalau menurut kita tuh seperti itu. Kamu banyak yang kangen sama kamu, tapi kita nggak tahu mau hubungin kemana. Gua kasih sekarang linknya. Silahkan kalau ada mau kangen, follow Instagramnya dia. Kalau ada yang mau ditanya atau tadi mau ada brand yang mau ditawarin apa segala macam, ini udah lebih dari 2000 brand. Jadi silahkan hubungin ke Cikita. Yang UMKM Oh, yang itu mungkin boleh kena juga ya? dampak kemarin, Nggak ada perlu yang TikTok harus- Shop ketutup, jangan sedih. Karena kita semua berhak untuk bisa mempromot apa yang kita punya. Oke, good. Kan kita akan mau memajukan yang namanya brand-brand lokal. Kalau butuh jasa aku untuk ngebooster your brand,
Apalagi brand-brand UMKM yang buatan Indonesia only ya, itu bisa banget. Wow, ya. Gitu. Jadi ada di sini. Terus sama satu lagi, gue berharap dia masih mau nyanyi dan main sinetron atau apapun, karena dia kan berakting. Sinetron, mentang-mentang dia pemain film, cocok gue. Dia aja manajer Atau gue bintang kali film. ya, Kak. Nah, kalau kalian memang sama seperti gue, tolong tulis komen. Apakah Cikita diminta nyanyi lagi, ataukah itu setuju nggak? Kalau sama nggak sama gue setujunya. Iya. Jadi ntar kasih komen di bawah. Ini juga soalnya kadang-kadang keputusan apapun yang kita mau ambil, kita bener-bener saya lihat dari komen. Iya. Banyak yang nggak kepikiran. Betul. Mereka ngasih komen, iya ya bener juga ya. Jadi sangat membantu komen-komen para penggemar All You Can Hear ini untuk kita menyikapi sisi pandang yang kita nggak pernah lihat. Jadi alhamdulillah. Apalagi mengenai lagu anak sih ya. Wah itu juga tuh. Concern aku sih Kita berikutnya. mudah-mudahan abis ini kita bisa naikin lagi ke zaman seperti yang kamu dulu ya. Amin. Jadi anak-anak zaman sekarang bisa nyanyi lagu-lagu anak kecil. Bisa, pasti. Apalagi kan kita semua punya anak. Pastinya kita pingin anak kita dipantaskan untuk mendengar sesuatu sesuai usianya. Berarti kita Soalnya harus ke atas nih. enkulturasi 0 sampai 4 Siapapun tahun. sekarang nanti presidennya mungkin abis ini dia fokus Oh sama iya, lagu benar. anak. Harus fokus lagi. Harus menghidupkan 3 kali sehari tayangan anak. Amin. Mudah-mudahan ya. Di sini ada Pak Prabowo, ada Pak Anies, ada Pak Ganjar. Mudah-mudahan salah satunya siapapun yang naik nanti concern dengan ini. Benar, itu aku Ya. harap banget. Cika, thank you banget waktunya. Terima kasih banget, Thank you Kak. banget. Semoga kamu dagangannya laku berkeras. Amin, amin. Terus kamu nyanyi lagi. Amin, amin, amin. Dan si kecil Xavier luar biasa cakep banget anaknya. Bule, kayak anak bule gitu. Turun Dan bapaknya. thank you Mas Indranya juga udah ngizinin kamu datang ke Ya sini. karena dia ngefans banget Thank sama you, lo thank dan you Elemen, banget, Kak. Thank you banget. Jadi memang ini udah kayak dipertemukan ini. Ini bener-bener deg-degan loh datang ke podcast yang viral ini. Thank you banget ya. Iya, Sehat selalu, Kak. Sama-sama. Sehat dan bahagia ya. amin. Oke, buat kalian yang nonton sampai habis, thank you banget. Dan komen kalian kita tunggu. Dan lupa follow Instagramnya Cikita. Nanti saya kasih di sini. Sama ada link Shopee-nya kalau pengen lihat gimana sih caranya Cikita menawarkan barang-barangnya. Jadi brand apapun silakan. Nanti ada linknya di sini. Ih, terima kasih loh Ya. dipromosiin. Thank you. Bye-bye. Kaya jaya-jaya podcast ini. Oke, thank you. Bye.